orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana misalnya surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah memuliakan, mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi memang orang yang punya ilmu secara sunnatullah itu mulia di tengah-tengah masyarakat, dan memang dia dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang punya ilmu itu sebetulnya hakikatnya dialah orang yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi Allah itu tidak kelihatan dengan mata, sehingga orang yang takut, orang yang mengetahui kebesarannya, orang yang mengetahuinya. Kalau yang tidak mengetahuinya, ya nggak mungkin bisa membesarkannya. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama itu lil hasri, hanyalah. Jadi hanya, berarti yang selain itu berarti tidak. Yakhsyallaha, orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al ulama, itu adalah ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Nah, ulama itu jamak. Jamak dalam bahasa Arab, mufradnya, tunggalnya itu alim. Alim jamaknya ulama. Kalau kita di Jawa, di Indonesia, wah dia seorang ulama gitu ya. Itu sebetulnya ungkapan yang keliru ya. Karena ulama itu jamak. Kalau seorang itu harusnya ya tunggal ya. Dia seorang yang alim, bukan ulama ya. Kalau mereka adalah para ulama ya, tapi ya enggak apa-apa. Ini kan memang lisan Jawa itu ya enggak masalah ya. Jadi orang yang berilmu itu orang yang mulia, diberi kemuliaan oleh Allah. Dan orang yang berilmu ini memang tahu mana yang sesuai syariah, mana yang tidak sesuai syariah. Kita tidak akan tahu mana yang sesuai syariah, mana yang tidak, mana yang diperintah, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang sunnah, mana yang makruh. Kita tidak akan tahu itu kecuali kita ini belajar mencari ilmu. Nggak ada cara lain, hanya dengan cara itu. Tapi orang punya ilmu itu juga banyak godaannya. Kita ini kan orang yang berilmu, termasuk kita ini takut kepada Allah nggak? Nah, kalau kita takut berarti kita ini juga ulama. Jadi itu ulama berarti. Meskipun tidak ada yang ngundang memanggil sebagai ulama, tapi jenengan itu ulama. Ketika jenengan itu takut kepada Allah, tahu kebesaran Allah, kemudian akhirnya kita itu takjub, kita takut dengan kebesaran Allah itu. Nah, itu sebetulnya adalah ulama. Nah, orang yang punya ilmu, orang yang disebut ulama begitu, itu juga banyak godaannya. Apa godaannya? Nah, godaannya kadang-kadang itu kesombongan. Akhirnya apa? Akhirnya sering merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain, bahkan kadang-kadang merasa menganggap rendah, menganggap remeh orang lain. Ini godaan ya. Dan ini urusan hati. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang dia secara fisikal dia tak paham betul tentang syariah. Bahkan dia bisa berdebat dengan sangat baik gitu. Tapi secara hati kadang-kadang kita itu suka merendahkan orang lain. Tidak menganggap orang lain, meremehkan orang lain. Jadi baru lihat fotonya saja sudah kadang-kadang itu sudah meremehkan gitu ya, udah meremehkan. Dan ini penyakit hati
yang sebetulnya dihinggapi oleh banyak orang, termasuk dihinggapi oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, kemudian para ulama menyadari hal itu. Akhirnya kadang-kadang kita tuh belajar agama, ada semacam kesan itu hanya untuk saling merendahkan, saling menyalahkan. Apalagi di era sekarang, kita kalau lihat di medsos gitu, kadang-kadang itu terjadi perdebatan antara Ustadz A dengan Ustadz B, antara Kiai A dan Kiai B. Sampai kita tuh bingung sendiri, janjinya gimana sih? Dan ketika perdebatan itu kadang-kadang sampai level merendahkan, melecehkan. Bahkan tidak jarang disertai dengan fitnah-fitnah atau sebutan-sebutan yang melecehkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian akhirnya para ulama ada yang concern dengan urusan hati, menata hati. Jadi betul-betul hatinya ini dibuat concern, dibuat sadar bahwa kita ini makhluknya Allah. Nah, orang-orang yang concern menata hati ini, inilah yang dalam kemudian hari sering disebut dengan nama sufi, yang dulu pernah saya jelaskan bagaimana kemunculannya. Di sufi atau orang sufi atau orang thariqah atau orang hakikoh, ya, itu dia fokus menata hati sehingga biar hatinya ini betul-betul tawaduk kepada Allah. Dia itu beramal niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain. Nah, kemudian di dalam sufi ini banyak kata-kata hikmah yang muncul dalam rangka untuk tadi menata hati itu. Banyak kata-kata hikmah, banyak nasihat-nasihat yang nasihat itu sangat baik untuk menata hati kita. Tapi kadang-kadang nasihat-nasihat itu tampak bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah. Sehingga kadang-kadang terjadi kekacauan. Kita itu seakan-akan menghadapi dua pemahaman yang tampaknya kontradiktif. Terjadilah kadang-kadang kebingungan. Bagaimana kita itu harus menyikapi ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Dan tergantung akhirnya memang dia dominan yang mana. Ada yang dominan syariatnya, ada yang dominan tasawufnya. Sehingga kadang-kadang orang itu bersifat fatalis. Gitu. Ketika dia dominan tasawufnya. Nah, di sini sebetulnya kita perlu selaraskan. Nah, kenapa perlu selaraskan? Karena sebetulnya ini adalah dua ilmu yang sama-sama penting, tapi berada pada domain yang berbeda, pada aras, pada state, pada level yang berbeda. Syariat itu adalah dalam rangka menata amal, lah sementara yang disebut dengan hakikah atau sufi itu menata hati. Nah, kadang-kadang kebalik-balik gitu. Dan ketika kebalik-balik itu jadi permasalahan juga. Apalagi ketika itu sampai difahami di level awam. Makanya misalnya banyak sekali jargon-jargon ya, yang kadang-kadang itu sebetulnya benar untuk menata hati. Tapi menjadi permasalahan ketika jargon-jargon itu, kalam-kalam hikmah itu dipakai untuk menilai dengan pandangan syariah. Gitu. Contoh misalnya. Gitu. Nah tadi karena kita itu kadang-kadang sombong, gitu. Kita merasa lebih tinggi, maka para ulama sufi itu kadang-kadang membuat istilah-istilah yang ini sebetulnya benar, gitu, bagus. Ada istilah begini, ya. Sebaik-baiknya kita
itu masih lebih buruk dibanding orang lain. Seburuk-buruknya orang lain itu masih lebih baik dari kita. Mudah diingat ya. Di sebaik-baiknya kita masih lebih buruk dari orang lain. Seburuk-buruknya orang lain masih lebih baik dari kita. Itu sebuah kalam yang luar biasa. Gini Pak Badan. Yang akhirnya kita menyadari bahwa kita ini sebetulnya makhluk yang banyak salah, banyak dosa, bukan makhluk yang sempurna. Sehingga akhirnya apa? Hati kita tuh akhirnya kita tawadhu. Tapi harus dipahami, ini itu dalam level hati. Jadi kita harus punya pemahaman, punya perasaan yang seperti itu. Dalam urusan hati. Tapi dalam urusan amal, dalam urusan menilai suatu perbuatan, kita nggak boleh pakai itu. Misalnya begini, kita jalan, melihat misalnya, atau kita jalan, atau kita melihat misalnya anak kita keluar rumah tidak nutup aurat. Atau kita melihat tetangga kita tidak nutup aurat. Pertanyaannya adalah, tidak menutup aurat itu salah atau benar secara syariah? Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Berarti kalau jangan mengatakan salah, berarti kan jangan nyalakan orang lain. Merasa dirinya benar. Gini Pak Betul? Nah, perasaan seperti itu benar apa salah? Harus betul sing ndi gitu kalau begitu. Bingung kan akhirnya? Lah aku kok nak nyalahke, lebih aku nyalahke orang lain. Padahal katanya nggak boleh menyalahkan orang lain. Padahal membuka aurat itu jelas-jelas salah. Terus piye aku kudu piye iki? Terus jangan kudu piye nang atas ngatane iku. Kenapa? Bingung betul? Bingung kan? Nah, terus gimana kalau seperti itu? Nah, makanya di sini memang perlu diselaraskan. Kalau enggak diselaraskan jadi bahaya juga. Makanya kenapa kadang-kadang itu kemaksiatan merajalela? Kadang-kadang itu gara-gara kita itu salah menempatkan pemahaman sufiyah tadi itu, pemahaman hakikoh tadi. Akhirnya jadi permisif. Pak, kayak gini boleh enggak? Karena enggak berani nyalakan, akhirnya ya boleh gitu ya. Kadang-kadang malah niatnya enggak benar juga, biar dianggap wong sing toleran, biar dianggap wong sing penuh dengan hikmah, sehingga apa-apa dikatakan boleh. Kan jadi masalah ini sebetulnya. Dan ini yang banyak terjadi. Jadi kita kadang-kadang enggak boleh menyalahkan orang lain. Gitu. Nah, padahal apa? Padahal sebetulnya kalau itu kita gabungkan, bagaimana? Ya berarti kalau urusan syariah yang sudah jelas, ya sudah itu kita katakan apa adanya. Yang halal ya kita katakan halal, yang wajib kita katakan wajib, yang sunnah kita katakan sunnah, yang haram kita katakan haram. Kenapa begitu? Karena itu adalah ketentuan dari Allah yang kita pahami. Itulah syariat yang diturunkan Allah kepada kita. Tetapi hati kita, hakikatnya, kita memahami bahwa hakikatnya sebetulnya saya itu ya nggak tahu hakikatnya. Tetapi secara syariat kita diperintah oleh Allah untuk melakukan itu. Sehingga ketika kita itu melakukan misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu dasarnya itu menyadari bahwa itu memang betul-betul dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena rasa benci kepada orang itu. Sehingga mestinya kalau kita melihat ada kemaksiatan, ya harus kita katakan itu maksiat.
Salah apa benar? Ya salah. Haram kak? Ya haram. Tapi kalau orangnya, ya orangnya kita nggak tahu. Secara hakikat bisa jadi orangnya memang lebih baik dari saya. Tapi yang salah tetap salah. Sehingga kita itu berani berkata yang hak. Gitu. Nah, ini penting untuk difahami. Tetapi hati kita memahami hakikat. Sehingga akhirnya ketika kita itu mengingatkan, kita memberi nasihat, itu bukan didorong oleh rasa bahwa kita lebih baik dari dia. Tapi ketika kita memberi nasihat, itu didorong oleh rasa bahwa kita dapat amanah dari Allah untuk menyampaikan ilmunya kepada makhluk-makhluknya yang lain. Dan bisa jadi yang kita kasih tahu itu ya mungkin lebih pintar, lebih baik dari kita. Tapi nggak ada masalah gitu. Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini perlu dipahami dengan clear itu. Jadi nggak usah khawatir mengatakan yang salah itu adalah salah. Gitu. Tapi hati kita memang tetap harus ditata. Bahwa kita mengatakan salah itu bukan didorong oleh perasaan superior, kita lebih baik dari dia, bukan. Tapi semata-mata karena ini memang tanggung jawab kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, merasa lebih tinggi, lebih baik, nah itu nggak boleh. Itu adalah tindakan setan, nggak boleh. Tapi ketika kita melihat yang haram, ya kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya? Gitu. Mau ini sangat tipis ini, sangat tipis antara urusan hati sama urusan syariah ini, sangat-sangat tipis. Tapi kita perlu pahami bahwa syariah itu ya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya apa sebetulnya inti dari sufi itu? Nah, sering saya bilang inti dari sufi itu ketundukan kepada Allah. Berarti ketundukan kepada syariahnya Allah. Dan hatinya betul-betul menyadari bahwa itu betul-betul dari Allah. Ketika dia beramal semata-mata menyadari ini menjalankan perintah Allah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merasa sombong tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang sombong, nggak suka dengan orang-orang yang merasa lebih tinggi. Dan rasa itu adanya di dalam hati. Makanya yang kita tata itu dua. Hati kita harus kita tata, amal kita harus kita tata. Nah, sulit yang mana? Ya sama-sama sulitnya, betulnya. Bukan nggak ada yang lebih sulit atau lebih mudah, sama-sama sulitnya. Ya. Harus kita tata terus setiap saat. Kenapa? Ya karena kita itu kan cair sekali. Kadang-kadang kita udah tertata dengan baik, begitu ada kejadian apa berubah lagi gitu. Maka disinilah pentingnya kita itu ngaji itu di situ. Kita itu pentingnya untuk menerima nasihat itu di situ. Jadi nggak boleh merasa lebih tinggi, itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena di atas langit itu masih ada langit. Oke, makanya ada kisah yang menarik yang saya kira sangat-sangat masyhur, yaitu kisah yang ada dalam Al-Quran. Itu terkait dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam itu. Jadi memang kalau saya itu ada di surat Al-Kahfi. Ini saya kalau baca tafsirnya itu ya memang inilah realitas dunia yang Allah jelaskan. Jadi memang ada level yang bisa kita pahami dengan pemahaman yang sederhana, tapi memang kadang-kadang ada level-level tingkat kehidupan yang itu nggak bisa kita pahami dengan sederhana ya. Yaitu misalnya tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir itu ada dalam surat Al-Kahfi. Cukup panjang, itu ada di surat yang ke 60-an 60-an surat Al-Kahfi itu. Nah itu kalau kita baca tafsirnya, baca di dalam tafsir Al-Quran, ada di banyak tafsir misalnya di dalam tafsirnya Imam An-Nawawi atau tafsirnya Imam Ibnu Katsir, itu dijelaskan tentang asal mula dari munculnya kisahnya Nabi Khidir itu atau Nabi Musa itu.
Jadi pernah suatu saat, ini saya baca apa adanya dari kitabnya Imam An-Nawawi. Wa kana Musa alaihissalam waqa'a fi qalbihi anna laisa fil ardi ahadun a'lamu minni. Jadi pernah Nabi Musa itu sebagai manusia itu pernah merasa bahwa dia itu sebagai orang yang paling alim di bumi. Pernah merasa sebagai orang yang paling alim di bumi. Ya kenapa merasa paling alim? Ya iyalah beliau seorang nabi, dapat ilmu pertama atau ilmu yang langsung dari Allah. Sementara orang-orang dapat ilmu dari Allah melalui dia. Maka secara logika kan ya beliau orang yang paling alim. Dan perasaan itu kan sebetulnya kan perasaan yang nggak salah. Memang kenyataannya begitu. Tetapi meskipun faktanya beliau itu orang yang paling alim, tapi merasa paling alim itu tidak boleh, itu urusan hati. Nah, beliau itu pernah merasa sebagai orang yang paling alim di bumi ini. Nah, ketika perasaan itu muncul di dalam hati, nah kemudian Allah berfirman. Ini di dalam tafsir itu, Allah mengatakan, ya Musa, innali fil ardi abdan a'buduli minka wa a'lamu wa huwa al-Khidir. Wahai Musa, kamu jangan merasa sombong. Kenapa? Karena di bumi ini ada hambaku yang lebih alim dari kamu dan lebih banyak ibadahnya dibanding kamu. Jadi ketika perasaan itu muncul, akhirnya Allah menampakkan ketidaksukaan dengan perasaan sombong itu. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa begitu. Nah kemudian ketika Nabi Musa itu dibilangin begitu oleh Allah, beliau langsung tersadar. Beliau langsung mengatakan, ya Rabbi dallani alaih. Ya Allah, kalau begitu tunjukkan aku kepadanya, biar aku belajar kepadanya. Jadi ini luar biasa Nabi Musa ya. Jadi ketika ditunjukkan ada orang yang lebih alim, dia nggak seperti iblis. Kalau iblis kan nggak mau dia. Oh, saya kan tetap yang paling alim. Kalau beliau nggak. Oh kalau begitu ya Allah, tunjukkan aku kepadanya, biar aku belajar kepadanya. Dan Allah mengatakan, hud samakan malihan wamdi ala syati'il bahri hatta talqa sohrotan intaha ainul hayati fandoh ala samkati minha hatta tahya as-samak fasamma talqa al-Khidir ta'khudhu hutan. Tidak, kamu ambil aja ikan, taruh di wadah, setelah itu kamu bawa di pinggir pantai, di pantai. Nanti kalau ikan itu hilang, nah disitulah tempatnya Khidir. Nanti kamu akan ketemu dengan dia. Ceritanya panjang lah ya, yang yakin sudah sangat masyhur di situ. Nah inilah teguran dari Allah kepada kita. Yang sebetulnya kalau kita pelajari, apa inti dari kisah yang panjang itu tuh dua sebetulnya. Yang pertama adalah bahwa kita itu harus terus untuk mencari ilmu. Terus yang kedua, kita nggak boleh merasa lebih tinggi atau merasa sombong dari orang lain. Dan yang namanya ilmu itu harus diamalkan, dan ilmu itu dipakai untuk menilai sesuatu. Jadi kalau memang salah ya kita katakan salah, kalau benar ya kita katakan benar gitu. Nah, dan dalam perjalanan itu kan kita tahu ya ada 3 kejadian itu ya. Yang Nabi Musa itu ketika ketemu Khidir, beliau mengatakan, wahai Musa, kamu nggak akan sabar bersama aku. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan, ya bagaimana aku tahu kalau aku nggak sabar kalau aku belum bersamamu, kan gitu kan. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, ya sudah, kamu bersama aku,
Tapi kalau ada apa-apa, jangan tanya kepadaku kecuali aku sudah jelaskan. Tapi ternyata kan di dalam waktu perjalanan itu ada kejadian-kejadian yang menurut Nabi Musa itu salah. Akhirnya beliau tanya duluan gitu kan, sebagai orang yang memiliki akal, memiliki intelektualitas. Tapi kemudian Khidir mengatakan, kan udah saya kasih tahu, kamu nggak boleh tanya. Nah kalau begitu Nabi Musa sama Nabi Khidir itu gimana? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Mereka sama-sama nabi, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gak usah menilai siapa yang lebih tinggi. Yang penting itu pelajaran yang perlu kita ambil pelajaran gitu. Jadi kita gak usah menilai lebih tinggi atau lebih rendah, karena mereka sama-sama nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwa hati dan amal itu harus kita selaraskan. Jadi secara amal kita tata dengan syariah yang itu datang dari Allah. Secara hati kita tata dengan aturan dari Allah yang oleh para ulama sering dinamakan dengan nama sufi ataupun yang lain itu. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin ditambahkan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Tentang menata hati, bagaimana kalau adanya pertentangan secara akal yang tadi disampaikan, apakah kita ada falsafah Jawa, tanggap ing sasmito atau tanggap ing semu, merespon apa membiarkan kalau hal tersebut menimbulkan kecurigaan baik terhadap dirinya atau orang lain, suatu kepekaan dalam merespon atau diam kalau hal tersebut perlu adanya klarifikasi atau dibiarkan kepada Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid. Mau menanyakan tentang adab dalam mencari ilmu, terutama mencari guru. Jadi kan kadang kalau ilmu kan mungkin tersebar di mana-mana. Adabnya gimana? Apakah kita satu guru dulu atau banyak guru atau bagaimana? Saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz Anam. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang dikatakan tadi, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Dari ilmu itu apakah hanya ilmu agama atau bisa ilmu umum, namun yang penting bisa merasa takut kepada Allah. Saya punya pengalaman bahwa orang dia adalah bukan seorang Islam, ilmuwan, ya, ilmuwan bahkan guru besar, dan dia bukan Islam sekali lagi, tapi dia itu selalu berbuat baik, dan kalau mau berbuat yang tidak baik itu dia takut. Tuhannya bukan Allah, sudah jelas, karena dia orang Jepang. Nah, tapi dia itu baik sekali. Nah, apakah ini termasuk di kriteria ayat tadi ini? Yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa yang terjadi sekarang itu di negara kita sendiri. Berapa banyak orang-orang yang mungkin
dia disanjung atau dihormati karena keilmuannya. Namun untuk nahi mungkar itu tidak berani. Karena apa? Begitu nanti kelihatan di sekitar kita itu ada maksiat, ada hal-hal yang tidak benar. Kalau diingatkan itu akan jadi panjang masalahnya. Lah bagaimana kita itu kut untuk menilai orang yang seperti ini? Makasih. Nggih, matur suwun. Ini kalau dijawab agak panjang nggih, mungkin nanti agak pendek aja. Saya ini jawabannya maksimal sampai jam 6 semoga nggih. Nggih, matur suwun. Mungkin nanti untuk pembahasan yang agak detail kita bahas di kesempatan yang lain. Yang pertama tentang ketika ada pertentangan itu bagaimana? Jadi begini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi pertentangan atau perbedaan itu sesuatu hal yang alamiah, yang natural. Terjadi dimanapun. Dalam sains muncul perbedaan, dalam agama juga muncul banyak perbedaan. Dan itu sudah kita bahas berulang-ulang. Nah kalau kita pilah, kita sederhanakan, perbedaan itu ada dua. Yang pertama perbedaan dalam wilayah yang qat'i, yang kedua perbedaan dalam wilayah yang zonni. Nah kalau perbedaan dalam wilayah yang qat'i itu tidak boleh. Karena udah jelas maksudnya, kok masih dipahami berbeda itu tidak boleh. Makanya kalau hal-hal yang qat'i kok dipahami berbeda, itu orang bisa jatuh dalam kekufuran. Misalnya bahwa yang namanya mencuri itu haram. Kok orang punya pemahaman yang berbeda? Oh enggak, mencuri itu enggak haram kok itu. Yang namanya sholat subuh itu wajib. Orang punya pemahaman, siapa yang bilang sholat subuh itu wajib? Enggak kok gitu. Ini berbeda pada wilayah yang qat'i. Nah berbeda dalam wilayah yang qat'i, jelas dalam Islam dia masuk kategori kufur. Dan kita tidak perlu sungkan untuk mengatakan pemahaman yang seperti itu adalah pemahaman kufur. Gitu. Secara umum, meskipun kalau kita menilai satu persatu itu butuh pendetilan, butuh butuh tahqiq kan gitu. Nah sementara kalau perbedaan yang dzonni, yang memang yang namanya ayat, yang namanya hadis itu kan ada yang maknanya dzonni, baik dzonni dalalah atau dzonni yusubut. Nah kalau dzonni gimana ya? Kalau dzonni ya sudah, itu memang wilayah perbedaan yang kita diizinkan berbeda dan kita mestinya harus toleran dengan perbedaan itu. Itu yang sering saya katakan ya. Imam Syafi'i dengan Imam Malik gurunya itu kadang-kadang ada yang berbeda. Bahkan ada ribuan masalah yang berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Nah, kemudian oleh Imam Syafi'i perbedaan-perbedaan itu ditulis dalam sebuah kitab. Ternyata muridnya Imam Malik itu banyak yang merasa tersinggung. Akhirnya Imam Syafi'i itu juga pernah dihajar oleh muridnya Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu adalah murid terkasihnya Imam Malik. Itulah kejadian dunia itu kadang-kadang ya seperti itu ya. Jadi kalau wilayah yang itu wilayah perbedaan ya sudah kita harus legowo. Maka Imam Syafi'i, para imam itu ada kaidah yang sangat luar biasa yang ini bisa kita jadikan sebagai pegangan ketika menghadapi perbedaan dalam wilayah yang dzonni, yaitu beliau mengatakan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Jadi pemahamanku ini adalah adalah shawab, yahtamilul khata', tapi ada kemungkinan salah. Jadi shawab bukan hak. Jadi kalau hak lawannya itu batil. Tapi kalau shawab lawannya itu khata'. Ini mungkin butuh penjelasan agak detail. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada salah, ada benar.
Nah, dalam bahasa Arab benar itu bisa shawab, bisa hak. Salah itu bisa khotok, bisa batil. Nah, kalau dalam wilayah perbedaan, kalau kita itu menganggap yang salah itu nggak boleh mengatakan batil, itu pendapat yang batil itu nggak boleh begitu. Tapi kita katakan itu pendapat yang khotok. Salah, menurut pemahaman saya salah dalam memahami itu. Tapi meskipun salah, itu tetap dapat pahala gitu. Memang ini agak unik ya, butuh pemahaman yang agak rinci. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Jadi pendapatku benar, tapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan. Loh, kok merasa benar? Loh iya, kalau kita berpendapat harus merasa benar. Kalau kita merasa salah sebaiknya ya diam saja. Wong merasa salah kok berpendapat, kan lucu gitu loh ya. Kalau merasa salah ya mendingan diam. Kalau kita ngomong harus merasa benar gitu. Itu penting gitu loh ya. Merasa salah kok ngomong, merasa salah tuh ya diam saja gitu. Jadi kalau kita ngomong tuh merasa benar memang harus. Tapi yahtamilul khata', ada kemungkinan salah. Makanya kita tetap menerima masukan, pendapat, argumen, mau berdiskusi dengan pihak yang lain. Gitu loh maksudnya gitu. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang merasa salah berpendapat, jadi kacau kan? Atau sebaliknya, begitu berpendapat enggak mau menerima pendapatnya orang lain, kan ngaco. Maka para ulama kita itu membuat kata-kata yang tadi yang luar biasa. Jadi ra'yuna shawabun yahtamilul khata', wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Meskipun dia khata', tapi selama pendapat itu digali atau didasarkan pada dalil, meskipun dalilnya itu dalil yang lemah, tetap kita harus katakan itu adalah ra'yun islamiyun. Jadi tetap kita katakan ra'yun islamiyun. Jadi beda nggih? Jadi antara ra'yul Islam dengan ra'yun islamiyun itu berbeda. Kalau ra'yul Islam itu pendapat Islam, yang lain bukan Islam. Kalau ra'yun islamiyun itu pendapat yang islami, yang lain juga islami. Kenapa islami? Karena digali dari dalil-dalil syara. Meskipun menurut pemahaman kita, pemahamannya itu kurang tepat itu. Makanya kita harus mengatakan itu khata', tapi tetap ra'yun islamiyun. Jadi misalnya ketika kita itu masuk hari raya berbeda ya. Yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah. Yang satu pakai ru'yah global, yang satu pakai ru'yah nasional misalnya. Misalnya gitu. Ya kita katakan pendapat saya ini pendapat yang shawab. Yang lain itu khata'. Khata'. Tapi tetap ra'yun islamiyun. Sehingga akhirnya kita tuh muncul toleransi dan lain sebagainya. Itu di wilayah-wilayah yang memang zonni. Tapi kalau yang wilayah qat'i ya jelas gitu, nggak boleh ada keraguan, nggak boleh ada kebimbangan gitu. Itu terkait dengan masalah pertentangan gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan adab mencari guru. Nah, memang itu sebetulnya sudah dibahas oleh para ulama ya, banyak sekali. Mungkin kalau di dalam kitab yang diajarkan di sekolah-sekolah itu ada kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim, yaitu bagaimana adab mencari guru, termasuk adab bersama guru, adab dengan ilmu, adab kepada keluarganya orang yang punya ilmu, adab bagi ketika kita itu mencari ilmu itu ada semua. Termasuk juga dibahas lebih lengkap lagi itu di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu adabul ilmi wal muta'allim. Adab orang yang berilmu dan adab orang yang mencari ilmu dan adabnya orang yang berilmu. Itu dibahas di sana dengan detail. Tapi memang yang jelas ketika kita itu mencari ilmu,
Ya memang itu kan ada ilmu itu kan ada level-levelnya, ya, ada level-levelnya. Tapi yang jelas kalau kita mencari ilmu itu ya memang niatnya kita harus mencari ridho Allah. Sehingga kita akhirnya betul-betul tahu mana yang halal, tahu mana yang haram, semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kebesaran dan lain sebagainya. Dan mestinya kita juga mencari guru yang seperti itu juga gitu ya. Meskipun memang levelnya itu ya beda-beda. Mungkin sedikit bahas yang ketiga tadi. Apakah ilmu itu selalu ilmu agama? Jadi Rasul pernah mengatakan ya, siapa orangnya yang ingin sukses dunia, dia harus pakai ilmu dunia. Siapa orang yang ingin sukses akhirat, dia pakai ilmu akhirat. Yang akhirnya ada klasifikasi ilmu dunia, ilmu akhirat. Tapi hadisnya nggak berhenti di situ, ada lagi. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat harus pakai ilmu dunia akhirat. Nah, kalau begitu ilmu itu apa? Maka ilmu itu memang ada tingkat, ada klasifikasinya, ada klasifikasinya. Jadi memang dan seluruh ilmu itu sebetulnya punya potensi bagi kita untuk kita gunakan mendekat kepada Allah, juga punya potensi untuk semakin menjauhkan kita dari Allah. Ilmu apapun itu. Kita belajar ilmu fikih bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kita belajar ilmu fikih juga bisa menjauhkan kita dari Allah. Akhirnya tadi semakin tambah ilmunya tambah sombong, suka merendahkan orang. Belajar ilmu sufi juga begitu. Ada yang semakin dekat dengan Allah, tapi juga banyak orang yang belajar ilmu sufi itu semakin jauh dari Allah, semakin tunduk kepada setan justru kadang-kadang malah ya. Belajar ilmu fisika juga sama. Ada yang belajar fisika semakin dekat dengan Allah. Dia akhirnya tahu bagaimana makhluk-makhluknya Allah. Dia akhirnya takjub dengan penciptanya. Tapi juga tidak sedikit yang belajar fisika semakin ateis. Juga banyak gitu. Nah, terus bagaimana kalau begitu? Nah, disinilah memang akhirnya tadi niat yang pertama itu penting sekali. Niat itu penting sekali. Terus yang kedua, lingkungan itu penting sekali. Terus yang ketiga, guru itu juga penting sekali. Banyak orang itu jadi gara-gara rusak, jadi ateis kadang-kadang itu gara-gara lingkungannya. Gitu. Makanya di sini memang, tapi kalau kita itu, tapi memang yang namanya ilmu, memang kan dulu pernah saya jelaskan ya, ilmu itu secara umum itu ada 3. Ada ilmu atau pengetahuan yang bisa kita pahami dengan mengindra. Itu ilmu yang boleh dikata orang awam pun juga tahu. Ya, kita mengindra, oh api itu panas. Akhirnya kita tahu, akhirnya kita kalau ada api tidak dipegang. Itu kan ilmu sebetulnya, tapi ilmu yang bisa dicapai dengan mudah dengan mengindra. Terus yang kedua, ada ilmu yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu yang bisa dipahami dengan penelitian. Enggak cukup aja dengan mengindra, tapi harus dengan penelitian. Misalnya ilmu-ilmu tentang termodinamika, sebenarnya kan ilmu tentang panas sebetulnya ya, tapi sudah komprehensif. Itu enggak bisa dipahami hanya dengan mengindra. Meskipun kita itu tiap hari merasakan panas, kalau kita enggak belajar termodinamika ya enggak bakalan paham. Itu butuh penelitian. Nah, terus yang ketiga, ada ilmu yang dasarnya itu wahyu. Nah, itu ilmu yang paling tinggi. Makanya para ilmuwan di barat, di Jepang, kadang-kadang dia dengan ilmu penelitiannya, kemudian dia menghayatinya, dia sampai pada level kebijaksanaan kadang-kadang, bijaksana sekali. Akhirnya dia itu menyadari, akhirnya bersikap kepada orang dengan tawadu.
akhirnya memutuskan sesuatu dengan ketelitian, dengan hati-hati. Dia sampai kepada kebijaksanaan. Tapi sayangnya dia tidak dibimbing oleh wahyu. Akhirnya tetap berada dalam kesesatan. Makanya bijaksana itu belum tentu lurus juga gitu ya. Makanya ilmu yang paling tinggi adalah ketika kita sudah mau dibimbing oleh wahyu tadi itu. Makanya kita ini bersyukur ya. Meskipun mungkin kita nggak bijaksana, mungkin kita nggak ilmuwan, tapi alhamdulillah kita merelakan diri kita untuk dituntun oleh Allah dengan wahyunya. Tapi kita tetap terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Barangkali itu ya pengantar, mungkin nanti kita sambung di lain waktu terkait masalah ilmu ini karena cukup luas pembahasannya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.